Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan LMDM Family. Hello guys. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi guys. Kelanjutan dari minggu yang lalu guys. Oke ya. Materinya seperti apa? Saksikan saja guys ya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita lanjut guys. Kalau ini soalnya tabung berongga, dua-duanya silinder. Kalau yang ini tabung berongga, tapi dalamnya silinder, luarnya balok, ya. Tapi sisinya sama. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ya, mudah-mudahan pembahasannya selesai. Nah, sekarang kita ingin rancang tabung berongga, tapi dengan sisi luarnya itu adalah balok, ya. Tapi kalau balok tapi sisinya itu adalah nilai yang sama, jadi panjang kali lebar. Anggaplah kalau dia ini adalah lebar kali panjang kali tinggi, misalnya tingginya sama ya, misalnya ya. Maka kalau di sini sisi kali sisi, ya. Volume kubusnya, kalau kita bilang yang tengahnya berongga, itu artinya nanti kita harus pakai logika menyelesaikannya. Kalau logikanya gini ya, kalau saya punya wadah balok, saya isi air penuh, kemudian saya punya batu, ya, batu dengan dimensinya sama persis seperti silinder ini, saya cemplungkan ke dalamnya, apa yang terjadi? Ada air yang keluar. Maka air yang keluar itu setara dengan apa? Setara dengan volume tabung yang kita masukkan, atau volume beton atau batu yang saya masukkan dengan berbentuk seperti silinder. Gitu ya. Nah, sehingga volumenya itu logikanya adalah volume kubus dikurangi volume tabung. Kalau kita berbicara luas permukaan yang kita butuhkan untuk membuat bentuk dimensi seperti ini, di mana tengah-tengahnya ini berlubang, ya, maka kita akan perlu apa? Kita akan perlu dua kali tutup ini nih, yaitu bujur sangkar dikurangi dengan lingkaran. Yang lingkaran ini kan kosong, lubang. Yang saya arsir itu berarti yang kita pakai. Kemudian luas A, ya, luas A anggaplah seperti itu, maka adalah luas lingkaran, luas segi 4 dikurangi dengan luas lingkaran. Ya, karena kita perlu dua ya, atas dan bawah, maka yang bawahnya saya bilang luas B. Luas B itu luas segi 4 atau luas bujur sangkar dikurangi luas lingkaran. Kalau luas lingkaran, ya, kalau dua luas lingkaran itu, lingkaran A itu adalah sisi kali sisi dikurangi VR kuadrat, ya. Sisi kali sisi itu adalah yang ini ya, sisi ini dikali sisi ini. Maka sama juga dengan apa? Sama juga dengan luas A ditambah luas B, karena sama atas dan bawah, ya. Dua luas A sama dengan apa? Sama dengan S kali S, ya. Kita kali 2 juga, yang bagian atasnya S kuadrat VR kuadrat, nah dikali 2. Nah, maka kita akan cari bagian sebelahnya nih, ya, bagian penutup. Jadi persegi panjang bagian depan, persegi panjang bagian belakang, persegi panjang bagian sisi kiri dan sisi kanan. Oke ya. Nah, sehingga luas A 4 dikali luas persegi panjang itu sama juga dengan sisi kali tinggi, ya, S kali T. Oke ya, kali 4. Maka kita dapatkan 4 ST. Nah, kalau kita berbicara bagian dalam, ya, itu kita sebut apa? Itu kita sebut sebagai keliling lingkaran dikali tingginya. Jadi luas selimut tabung itu apa? Keliling lingkaran dikali tinggi, atau sama juga dengan 2 VR dikali tinggi, ya. Nah, kalau ini saya buat ilustrasi, maka ini yang kita sebut sebagai selubungnya itu, selubung lingkaran ini, selubung tabung, ya.
sama seperti soal yang sebelumnya ya, keliling lingkaran dikali tingginya. Oke, bagaimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, Pak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, yang disebut luas permukaan itu semuanya kita jumlahkan. Jadi semua yang diarsir tadi, yang luas A, luas B dan selanjutnya itu nanti kita perlu hitung. Kayaknya delay ya. Yang saya omong dengan yang saya tunjuk-tunjuk nggak sama ya. Agak delay ya. Ya, nanti masalah delay bisa kita perbaiki di video. Oke ya, selanjut ya. Luas permukaan. Luas A ditambah luas B ditambah ya 4 luas persegi panjang ditambah luas selimut tabung. Oke ya. Nah, luas selimut tabung itu adalah luas keliling lingkaran dikali tinggi. Oke. 4L itu adalah S kali T, jadi 4ST. Nanti kita ubah semua, konversikan ya. Kemudian luas A ditambah luas B tadi sudah kita hitung, 2 dikali sisi kuadrat S kuadrat dikurangi lingkaran VR kuadrat. Nah, sekarang kita pakai pemisalan. Kalau X1 adalah S, X2 adalah R, dan X3 adalah T. Jangan terbalik ya. Jadi kalau kita buat soal, kita menyelesaikan soal seperti ini, jangan terbalik, asalkan konsisten saja ya. X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa. Ya. Maka kita cari fungsi objektifnya, yaitu S, R, T. Ya, S, R, T. Nah, kemudian fungsi objektifnya itu adalah kalau kita ubah X1 menjadi dari S, X2 dari R, dan X3 dari T, maka X barnya itu apa? X barnya itu adalah X1, X2, X3. Oke ya. Nah, sekarang persamaan ini yang ada di atas kita ubah semua menjadi X. Si kita dapatkan warna biru ini ya. Perhatikan yang warna biru. Ya. Kita dapatkan 2x1 dikali x1 kuadrat dikurangi vx2 kuadrat ditambah 4. Lihat di atas ya. Lihat di atas nih. XS2 asalnya adalah x1, dia menjadi x1 kuadrat. Kemudian VR kuadrat, dia menjadi VX2 kuadrat. Kemudian 4ST, S-nya adalah X1, T-nya adalah X3, menjadi 4X1, X3. Ya. Kemudian 2 di atasnya yang warna merah, 2VRT, dia menjadi 2V X2, X3. Oke ya. Nah, sehingga fungsi kendala atau volumenya itu adalah volume balok dikurangi oleh volume tabung. Sehingga volume balok rumusnya adalah sisi kali tinggi. Ya, SST. Volume balok, volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi. Maka kalau luas lingkaran adalah VR kuadrat kali tinggi, sisi kali tinggi dikurangilah dengan volume tabung ini. Sehingga kita dapatkan GX barnya itu adalah X1 kuadrat dikalikan dengan X3 dikurangi V X3 X2 kuadrat X3. Gitu ya. Nah, kalau persamaannya sudah kita dapatkan, ya, maka selesailah soal itu.
kita selesaikan, kita kerjakan, ya. Oke, sekarang sedikit saya akan mengenalkan kalian dengan istilah-istilah yang nanti akan kita ketahui, karena pertidaksamaan itu, ya, tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan itu kan punya maksud yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita lihat dulu VFX, ya. FX itu adalah X, Y, Z. Ya, di pembahasan sebelumnya saya katakan bahwa kalau kita pakai variabel X, Y, Z kita terbatas. Tapi kalau kita pakai variabel X1, X2, X3, maka kita punya variabel yang jauh lebih banyak, karena itu bisa kita misalkan dengan X bar. Ya. X bar itu adalah variabel design. Ya, yaitu X1, X2, X3 sampai terus X ke N. Ya. Fungsi objektif bisa disimbolkan menjadi Fx bar. Oke ya. Kemudian syarat atau kendala, ya. Jadi kalau kita berbicara istilah, ya, tolong kalian pahami baik-baik di mata kuliah optimisasi ini. Nanti saya akan pakai 2 buku masalahnya. Ya, setelah UTS pakai buku lain lagi, sehingga kita akan berhadapan dengan istilah yang, ya, mau tak mau kita sesuaikan dengan buku itulah, ya, tapi maksudnya sama sebetulnya. Kalau kita berbicara syarat, itu kita sebut sebagai kendala atau constraint, ya, kendala atau constraint. Nah, maka kalau kita punya syarat X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, Z lebih besar sama dengan 0, maka itu kita sebut sebagai fungsi kendala. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan, kalau tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan itu menyatakan nilainya itu punya toleransi, ya, punya toleransi. Jadi boleh kurang, boleh lebih, gitu ya. Tetapi kalau dia sama dengan, itu kita sebut sebagai equal, ya. Persamaannya biasanya kita sebut dengan H, pakai H. Tapi kalau inequal constraint, itu tandanya bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar saja atau lebih kecil saja. Oke ya, itu pembahasan kita, ya, untuk materi ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Pada proses industri pembuatan pipa yang berbentuk silinder, akan dirancang pipa dengan volume minimal 500 cc. Fungsi objektifnya adalah cost yang menyangkut harga bahan. Dalam kasus ini adalah luas pipa luar dan dalam. Dengan anggapan, bukan merupakan pipa padat yang akan dibutuhkan. Bila diameter untuk pipa luar D1 maksimum antara 20 cm dan minimum 10 cm, dan diameter pipa dalamnya D2 maksimum 15 cm dan minimum 5 cm, panjang pipa maksimum 100 cm dan minimum 25 cm, kita cuma diminta apa? Formulasikan persoalan desain optimasi pada proses industri pembuatan pipa ini. Jadi kita diminta untuk mencari fungsi objektif, dan kita diminta untuk mencari fungsi kendala. Mana fungsi kendala 1, mana fungsi kendala 2, mana fungsi kendala 3, dan mana fungsi kendala yang keempat. Oke ya. Jadi ini pembahasan terakhir kita nih. Saya akan kasih contoh soal, ya. Nanti saya kasih tugas. Tugasnya mana? Ini tugasnya nih. Ya, tugasnya yang ke soal nomor 2. Oke ya. Yang ini kita bahas dulu. Soal ini saya bahas, mudah-mudahan menginspirasi kalian untuk menyelesaikan soal yang kedua, ya. Yang kedua ini apa? Sama persis dengan yang atas, cuma dia ada 2. Ada bagian atas dan ada bagian bawah yang diameternya berbeda-beda. Yang tengah ini cuma lingkaran saja, ya. Cuma satu tabung saja. Oke ya, nanti silakan berlogika sendiri. Saya tutup dulu, kemudian saya pindahkan ke PowerPoint. Perhatian baik-baik, ya. Ini soal yang sama. Jadi
Ini yang kita sebut sebagai tabung berongga. Kenapa berongga? Karena di tengah tabungnya ini kosong. Kalau kita keker, nih ada mata nih ya. Ini gambar mata nih, ya, gambar mata. Dia ngintip nih dari atas, tembus sampai ke bawah. Itu maksudnya ya. Di keker tembus. Jadi di bentuk fisiknya apa? Bentuk fisiknya seperti kita ngeker pipa, ya, pipa berlubang atau paralon gitu ya. Tapi dia punya ketebalan, tapi tidak solid. Solid itu artinya di tengah-tengah antara lapisan ini berongga, artinya tidak ada isinya. Oke ya. Nah sekarang kita lihat fungsi objektifnya apa? Banyaknya bahan yang diperlukan. Jadi persoalannya sama, ya, banyaknya bahan yang diperlukan. Nah kemudian tutupnya itu seperti ring, seperti cincin atau seperti kue donat. Nih siang-siang enak nih ngomong kue donat nih, ya. Jadi ada lingkaran luar dan ada lingkaran dalam. Tadi dikatakan bahwa diameter lingkaran luarnya D1, diameter dalamnya D2. Ini ya, saya ilustrasikan nih. Maka yang kita sebut sebagai daerah yang diarsir itu adalah luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam, ya. Luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Karena ada dua, atas dan bawah, nanti kita kali dua. Oke ya, kita kali dua nih. Luas A sama dengan luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Clear ya? Ya, perhatikan baik-baik. Diameter D1 itu adalah yang bagian luar. Yang ini dari ujung ke ujung tuh diameter. Yang D2 itu dari ujung ke ujung tapi yang lingkaran dalamnya. Nah, sehingga kita punya dua selubung tabung. Selubung tabung yang lingkaran luar dan selubung tabung yang lingkaran dalam. Yang luar dan dalam saya misalkan menjadi LB dan LC. Berarti yang kalau yang lebih pendek ini adalah yang dalam, yaitu keliling lingkaran dalam yang panjangnya dikali dengan apa? Dikali tingginya, yaitu P. Ya. Nah, yang saya arsir ini adalah luas yang diperlukan. Satunya lagi LC, keliling lingkaran luar dikali P. Oke ya. Nah, karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka jari-jari adalah D/2. Oke ya. Nah, sekarang kita gabungkan semua yang kita arsir nih. Artinya apa? Kalau saya ingin membuat tabung berongga ini, maka saya perlu 2 kali tutup atas dan bawah. Maka saya tuliskan ya, 2LA ditambah LB ditambah LC. Nah, sehingga LA itu apa? Luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Kita tulis rumusnya, VR1 kuadrat dikurangi VR2 kuadrat. Ya, karena lingkaran itu adalah VR kuadrat rumusnya ya. Ditambah apa? Ditambah luas B, yaitu keliling lingkaran dalam, rumusnya 2VR2 dikali P. Yang satunya lagi yang LC-nya yaitu keliling lingkaran dikali P, yaitu 2VR1 dikali P. Itu ya. Nah, sehingga kalau kita ubah D dan R persamaan ini, ya, kita ubah nanti, maka persamaannya menjadi apa? Persamaannya itu menjadi, ini sama seperti yang tadi sebelumnya ya, yang atas ini tadi sudah kita bahas. Lihat yang warna biru, ya, lihat yang warna biru. Yang warna biru menjadi R-nya itu kita ubah menjadi D/2, ya. Kalau D/2 saya kuadratkan, maka saya dapatkan D/4. Jangan lupa ya, karena duanya ini dikuadratkan. Nah, kalau D1 berarti D1/4. Ya, yang ini kalau kita kuadratkan menjadi D2/4. Nah, maka persamaannya kita ubah. Ya, maka persamaannya kita ubah. Ya. Nah, kemudian kalau saya ubahkan menjadi ini ya, D1 kuadrat per 4, yang ini D2 kuadrat per 4. V-nya kita keluarkan ya,
dia menjadi 2V. Kemudian kita lihat yang bagian LC dan LB ya. Untuk yang LB 2V D-nya ini kita ganti menjadi D per 2 karena R2 menjadi D2 per 2. Coret 2-nya kita dapatkan cuma V D2P. Yang ini sama juga V D1P ya. Sekarang yang sama nilainya adalah V dengan P, saya keluarkan, sisanya adalah D2 dan D1. Maka persamaan ini kalau saya sederhanakan dia menjadi V per 2. Dia dari mana? Dari 2 per 4 ini ya. Kalau saya coret masing-masing 4-nya, jadi dapatnya adalah setengah ya. D1 kuadrat dikurangi D2 kuadrat ditambah V kali P D2 ditambah D1, atau terbalik pun boleh ya, D1 tambah D2. Nah, kalau X-nya masing-masing sudah kita misalkan menjadi apa? X1 adalah D1, X2 adalah D2, dan P adalah X3, maka persamaan fungsi objektifnya berubah menjadi Fx bar sama dengan V per 2 X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat ditambah V X3 dikali X2 plus X1. Nah, ini menjadi fungsi objektifnya. Oke ya, menjadi fungsi objektifnya. Nah, bagaimana dengan syarat yang lain? Ini kan belum selesai ceritanya nih ya. Ceritanya belum selesai bahwa kita tadi baru sampai dengan fungsi objektif. Fungsi kendalanya belum. Nah, ini fungsi kendala. Volume minimal 500 cc yaitu 0,5 liter. Artinya kalau minimal artinya boleh lebih. Karena boleh lebih maka tandanya adalah lebih besar sama dengan ya. Volume tabung berongga itu tadi saya sudah kasih ilustrasi ya. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya sama seperti kita punya wadah di ember, isi air banyak-banyak, kemudian kita ambil ember yang lebih kecil, kemudian kita tekan ke dalam, gitu ya. Pada waktu kita tekan ke dalam, apa yang terjadi? Ada air yang keluar. Air yang keluar itu sebetulnya air dengan volume yang sama dengan ember kecil yang kita masukkan, gitu ya. Maka sama juga dengan volume tabung luar dikurangi volume tabung dalam. Nah, rumusnya sesuaikan ya. Luas lingkaran yaitu VR1 kali P, VR1 kuadrat kali P dikurangi VR2 kuadrat kali P. Ya, dengan catatan nanti R-nya adalah D per 2, maka kita ubah sama seperti tadi ya. Strateginya sama. D1 per 2 dikuadratkan menjadi D1 kuadrat per 4. Ini sama juga D1 D2 kuadrat per 4 ya, bagian belakangnya. Sehingga persamaannya kalau kita sederhanakan, per 4-nya kita keluarkan, V dan P-nya saya keluarkan, maka sisanya adalah 1/4 V kali P dikali D1 kuadrat dikurangi D2 kuadrat. Kalau D1, D2 dan P-nya saya ganti menjadi X1, X2, X3 seperti contoh yang fungsi objektif, maka hasilnya adalah 1/4 Vx3 dikalikan X1 kuadrat min X2 kuadrat dengan catatan volumenya lebih besar sama dengan 500 cc atau minimal 500 cc. Maka ini menjadi fungsi kendala yang pertama, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pembatas. Di soal tadi kan ada pembatas. Pembatasnya ini nih ya, saya harapkan kalian paham nih cara menyelesaikan soal ini nih. Kalau pembatasnya D1 antara 10 sampai 20, maka kita pakai lingkaran ya. Ini cara saya ya. Cara saya memudahkan kalian. Jadi kita ambil yang pertama, 10 lebih kecil dari X1 karena D1 adalah X1, maka kita bilang kalau saya tuliskan X1 sama dengan, maka saya dapatkan X1 lebih besar, dibalik ya. X1 lebih besar sama dengan 10 menjadi fungsi kendala 2. Yang belakang saya ambil X1 lebih kecil sama dengan 20, ini tetap nggak ada masalah ya, maka dia menjadi fungsi kendala 3. Kemudian untuk panjang antara 25 ini saya ambil, maka ini berarti apa nih persamaannya? X3 lebih besar sama dengan 25 cm. Nah ini ya, saya coba tulis. Ya, kita lihat yang ini ya.
awalnya kan gini, 25 lebih kecil sama dengan X3. Ini anaknya nih, saya pakai mouse pen nih. Sehingga kalian pun akan melihat materi saya seperti kita belajar manual pakai spidol di papan tulis, ya. Maka kita ganti X3, ya. Ini tandanya harus ubah. Nah, karena apa? Karena yang tadi kan lebih kecil sama dengan dia di X3, sekarang dia menjadi lebih besar sama dengan X3-nya. 25. Oke ya? Maka ini menjadi, ini sentimeter ya, fungsi kendala keempat misalnya. Kemudian yang ini tetap X3 lebih kecil sama dengan 100 cm. Nah, ini menjadi langsung ya, fungsi kendala 5. Nah, kalau yang D ya, kita dapatkan 5 lebih kecil sama dengan X2, maka X2 lebih besar sama dengan 5. Ini menjadi di cm ya. Ini menjadi fungsi kendala 1, 2, 3, 4, 6 lah misalnya ya. Kemudian yang belakang ini X2 lebih besar sama dengan 15 cm, ini menjadi fungsi kendala 7. Oke ya. Berarti banyak fungsi kendalanya, iya. Ya, semakin banyak syarat, maka fungsi kendalanya pun menjadi banyak, karena syarat itu adalah pembatas. Gitu ya. Syarat itu adalah pembatas. Oke. Ya, saya kira kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kemudian jangan lupa ya, saya perlihatkan tugasnya. Nanti kita bahas ya minggu depan ya. Ini ya. Ya. Tugas ini tolong dikerjakan. Nanti saya di Google Classroom saya informasikan lagi, sehingga kalian bisa save tugasnya itu, diupload ya, diupload di Google Classroom ya. Nanti wadahnya saya siapkan. Nah guys, gimana mata kuliah kita hari ini? Mengasihkan ya. Nah, kita jadi tahu apa itu optimisasi guys ya. Kita sudah belajar beberapa contoh dan juga teori-teori yang berhubungan. Nah, nantikan guys ya lanjutannya di konten yang akan datang guys, di mata kuliah ini selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya channel kami semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.